Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Tito ya, masih di channel Guru Baru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah teks ulasan, tapi bagian penyusunan ya. Jadi kali ini materi kita adalah menyusun teks ulasan ya. Next. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyusun teks ulasan dengan langkah-langkah yang benar. Jadi tidak seperti yang kemarin-kemarin ya. Kemarin kan saya mencontohkan menulis teks lewat Shopee, mengulas barang. Nah, itu cuma sebagai pengetahuan kalian, itu termasuk teks ulasan versi sederhana. Nah, kita sekarang lebih ke aturan-aturannya. Jadi dengan langkah-langkah yang benar agar mampu membuat dengan baik ya. Selanjutnya, nah ini langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya yang diulas yang meliputi judul, penulis, nama, penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan buku. Kalau perlu termasuk harganya, buku juga nggak apa-apa ya, juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang pertama, yang tugas pertama kemarin kan kalian sudah pernah saya beri tugas, yaitu mencatat identitas buku atau karya ya. Sudah banyak yang mengumpulkan. Bagi yang belum, tetap saya tunggu ya, sampai kapanpun saya tunggu, sampai nanti ulangan harian saya juga tunggu. Itu semua tugasnya harus selesai. Nah, langkahnya itu yang pertama kita lihat bukunya, kita lihat identitasnya dulu. Kalau sudah lengkap, kita tulis semua identitasnya. Kalau perlu, kalau kalian membeli juga harga bukunya juga kalian perlu tulis, supaya nanti orang yang membeli buku tersebut juga sudah tahu, oh ini bukunya seperti ini, kualitasnya seperti ini, saya layak tidak membeli, buku itu layak tidak saya beli, atau buku itu pantas tidak saya beli. Nah, itu pengaruh tulisan ulasan kita kepada orang lain. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari sisi buku. Jadi kalau kalian sudah membacanya, kalian catat. Kalau kalian ingin membuat ulasan ya, dicatat hal-hal yang penting dan menarik. Apakah itu bahasanya menarik, nah, ada gambar-gambarnya. Jadi seusia saya, kalau ada gambarnya tidak membosankan, atau ada pantunnya, ada puisinya. Nah, itu kalian tulis karena itu termasuk hal yang menarik. Bahkan ada novel yang satu halaman full itu bergambar, kalian juga bisa mengulasnya, kalian catat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan buku. Nah, tidak hanya kelebihan saja yang ditontonkan ya, tetapi juga kelemahannya. Kalau ada kelebihannya, pasti ada kelemahannya. Kelebihannya ditulis apa saja, sangat murah contohnya ya, kualitas bagus, bahasa mudah dipahami, terus menarik, ceritanya sangat menyentuh hati, dan lain-lain. Kekurangannya terlalu berbelit-belit, banyak kosakata yang tidak dipahami, apalagi ya, kualitas bukunya pakai kertas buram. Nah, itu juga gak apa-apa ya, itu gak apa-apa dimasukkan dalam ulasan. Itu contoh buku. Kalau film bisa juga, kualitas gambarnya tidak XD, HD ya, kalau bahasa Indonesia ya, itu juga bisa dimasukkan kelemahan buku atau filmnya. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Jadi kita rumuskan kesimpulannya tentang kesan-kesan. Jadi kesan kita apa? Oh, buku ini sangat bagus untuk kita baca, apalagi memiliki cerita yang memotivasi kita supaya menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu tentang kesan-kesan.
secara keseluruhan, mana apakah itu banyak baiknya, apakah itu banyak kekurangannya, kalian dirumuskan dalam kesimpulan. Dan yang terakhir, membuat saran untuk membaca. Saran saya, jika Anda masih berusia 12 sampai 15 tahun, ini tidak masalah untuk kalian, karena ini buku yang menceritakan tentang hobi atau tentang kekeluargaan atau tentang persahabatan, itu tidak apa-apa. Kalau kalian menonton film ini, kalian akan termotivasi untuk lebih baik dan berbakti kepada orang tua. Jadi saya sarankan untuk membeli buku ini atau menonton film ini. Nah, itu termasuk saran-saran untuk pembaca. Jadi kalau kalian menulis ulasan, itu pasti ada sarannya. Ini layak enggak dijual, ini layak enggak kita beli, dan lain-lain. Itu contoh, itu adalah langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Selanjutnya, aspek penting dalam penulisan teks ulasan ya. Yang pertama, kelengkapan unsur-unsur teks ulasan. Unsurnya ada berapa? Kemarin ingat gak? Dan kelengkapan unsur-unsur teks ulasan itu ada berapa? Ada apa aja? Kalian cari di buku paket atau kalian nonton video sebelum ini kalau masih belum mengerti unsur-unsurnya apa aja ya. Selanjutnya, kejelasan dalam pembahasan. Jadi kalau kalian membahas sebuah novel itu harus jelas dan tidak boleh berbelit-belit. Kalau ini banyak kekurangannya, silahkan diutarakan banyak kekurangannya. Kalau banyak kelebihannya, silahkan diutarakan banyak kelebihannya. Dan harus jujur ya, kalau memang banyak kelebihannya ya udah dikatakan banyak kelebihannya. Ini berkaitan dengan poin ketiga, kebenaran isi tanggapan. Jadi kalau bukunya memang bagus, memang benar-benar bagus, ya ditanggapi dengan benar. Maksudnya ini buku memang bagus. Nah, tidak boleh subjektif, tidak boleh karena kita nggak suka sama penulisnya kita mengulas dengan buku tersebut jelek, padahal harusnya buku tersebut adalah buku yang baik. Lalu yang keempat, penggunaan bahasa. Tentunya penggunaan bahasa juga sangat mempengaruhi dalam mempengaruhi pembaca ya. Kalau penggunaan bahasanya mudah dipahami, kosakatanya tidak terlalu tinggi, mungkin ulasan itu bisa berguna bagi semua kalangan masyarakat. Tidak hanya kalangan para mahasiswa mungkin, tapi anak SD pun juga paham tentang ulasan tersebut. Nah, itu contoh penggunaan bahasa. Dan yang terakhir, daya tarik penyajian. Jadi kalau kita menyajikan sebuah teks ulasan yang menarik, kemungkinan pembaca juga betah membacanya dan pembaca juga mendapat ilmu baru. Oh, buku ini memang layak dibeli atau tidak layak dibeli. Oke, itu saja dari saya. Dan saya tidak pernah lupa untuk memberi tugas kalian ya. Tugasnya kalian buka halaman, bentar, saya ambil buku dulu. Ada di buku paket bahasa Indonesia, halamannya kalian buka halaman paket halaman 171. Nah, ini kegiatan 6,6.7 ya, mengisi judul buku, penulis, penerbit, dan terbit, halaman informasi penting, kelebihan dan kelemahan, dan kesimpulan, lalu saran-saran. Kalian pernah kan saya suruh mencari novel atau lukisan? Nah, itu aja enggak apa-apa, atau mau yang baru juga enggak masalah ya. Saya tunggu besok ya. Semoga kalian tepat waktu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.